Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi srohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimana setiap saat, setiap menit, setiap detik Allah senantiasa menjaga kita. Allah senantiasa menjaga fungsi organ-organ tubuh kita sehingga terus bekerja setiap saat, setiap detik tanpa ada campur tangan kita, dan kita sungguh tidak tahu bagaimana mekanisme yang berjalan, sesuatu yang berjalan di badan kita, di tubuh kita dengan berbagai organnya. Sungguh kita adalah makhluk yang lemah tanpa penjagaan Allah, tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang berbahagia, insya Allah ini adalah akhir dari episode berkaitan dengan Ramadan. Insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan mengurai makna sebuah tema, kunu robbaniyina wala takunu romdoniyina. Jadilah kalian insan-insan robbani dan janganlah kalian menjadi insan-insan ramdhani. Sebelum masuk ke pembahasan yang dimana poinnya adalah kita ditekankan untuk menjadi insan-insan yang robbani, yang senantiasa taat tanpa pengaruh apapun dari lingkungan kita, baik positif atau negatif, dia tetap ajak. Kalau Ramdhani itu adalah sebuah ibadah yang dimana orang yang Ramdhani ini hanya semangat beribadah di bulan Ramadan saja. Jadi ketika bulan Ramadan lewat, ya sudah selesai ritual ibadahnya, tadarusnya, saumnya, sholat malamnya, sudah selesai. Berlalu Ramadan, berlalu juga amalan-amalannya. Nah, sebelum masuk ke sana, sebelum masuk lebih dalam ke dalam pembahasan, kita mengawali dulu dari karakteristik dari manusia itu sendiri agar kita mengenal insan robbani, insan ramdhani, dan kita juga mengenal diri kita sendiri agar pembahasan itu relate dengan karakter kita masing-masing, dan setelah itu kita bisa mengupgrading, bisa meningkatkan kualitas diri kita dari level yang paling rendah seorang manusia menjadi level yang paling tinggi. Yang pertama adalah tipikal manusia yang dia tidak mempunyai sebuah motivasi atau tidak punya sebuah dorongan untuk melakukan sesuatu untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Dia nggak punya motivasi, baik motivasi itu yang bersifat intrinsik atau motivasi yang tumbuh dan lahir dari dalam dirinya, dari kesadaran dirinya, sehingga dia mengimprove, meningkatkan kualitas dirinya dan lain sebagainya dari kualitas seorang manusia. Dan dia juga ternyata, ini yang paling parah, ternyata tipikal yang pertama ini, dia level yang paling rendah ini, dia juga ketika diberikan sebuah stimulus dari luar, stimulus baik itu yang bersifatnya reward, hadiah, yo lakuin ini nih, nanti dapat rewardnya ini, yo menjadi karyawan terbaik, nanti rewardnya ini, dan lain sebagainya.
Dan dia juga tidak termotivasi, tidak tergerak ketika diberikan punishment. Ayo, kalau contohnya kerjanya males-malesan atau sering telat, nanti dikasih SP1 dan 2 dan 3. Nggak ngaruh, dia udah masa bodoh dengan hal-hal tersebut. Maka biasanya hal ini terjadi pada orang-orang yang dia tidak memiliki sebuah tujuan hidup yang jelas, tidak memiliki visi misi hidup yang jelas. Pokoknya benar-benar filosofisnya itu seperti air yang mengalir kemanapun, seperti pohon bambu yang dia ketika ditiup ke barat dia ke barat, ketika angin bertiup ke timur dia ke timur. Jadi nggak punya prinsip, nggak punya sebuah idealisme di dalam dirinya. Dan juga orang yang macam seperti ini dia tidak terpengaruh, ya, tidak terpengaruh dengan insentif, dengan ancaman. Ya, biasanya terjadi kepada orang-orang yang mendekati level depresi, sudah berputus asa dari kehidupan, sehingga sebanyak apapun motivasi yang kita suntikkan nggak ngaruh. Kenapa? Karena baterai kehidupannya itu kayak udah habis gitu, istilahnya ketika didongkrak diberikan apapun itu udah nggak berpengaruh, jadi lempeng aja gitu. Nah, ini bisa masuk kategori manusia yang sudah hilang harapan hidupnya, itu udah nggak punya visi misi kehidupan, ya udah jalan aja. Atau mungkin orang yang dia itu ketika diberikan sebuah janji atau sebuah reward, katakan contoh sederhananya adalah, ayo kamu, kata ownernya, ayo kamu jualan yang semangat, insya Allah nanti akhir tahun, nanti reward kamu dibeliin motor. Itu sudah jelas sebuah statement dari ownernya untuk si dia itu agar semangat dalam bekerja, semangat dalam berjualan, dan lain sebagainya. Tetapi nggak terpengaruh dengan itu. Tipe ini lebih fokus kepada munculnya masalah-masalah yang sebenarnya itu lumrah. Masalah-masalah yang dimanapun, kapanpun dia bekerja, itu masalah akan muncul. Seperti menjadi sebuah sunatullah, seperti menjadi sebuah hukum alam, dimanapun tempat kita berada, dimanapun aktivitas kita, kerja kita, pasti di sana ada tipikal-tipikal orang-orang yang iri, dengki, yang sewot, dan lain sebagainya. Pasti ada aja macam-macam manusia seperti itu. Maka tipe ini senantiasa fokus kepada masalah-masalah dan tidak mempunyai sebuah target. Itu level pertama. Nah, nanti kita hubungkan dengan pengertian insan Robbani dan Romdoni agar lebih menyatu dalam diri kita. Dan yang kedua adalah tipe manusia yang dimana dia masih untung, ini ada sebuah peningkatan level yang dimana dia secara pribadi nggak punya visi misi kehidupan yang jelas, nggak punya target-target spesifik dalam kehidupannya. Tetapi tipe orang ini baterai kehidupannya itu masih ada, dan ketika diberikan sebuah stimulus dari luar, jadi dari secara motivasi dalam dirinya nggak ada target ambisi apa-apa, tapi ketika dia bekerja terus diberikan reward, terus ada sebuah promosi jabatan, nah dia langsung menggebu-gebu, dia langsung ngambil tindakan, beraksi untuk mencapai tersebut. Nah, maka level yang kedua ini ya lumayan lah, ketika ada sebuah stimulus dia ada sebuah tergerak. Nah, kenapa? Nah, karena hal ini menjadi sebuah penentu bahwa level kedua ini lebih baik dari yang pertama. Contohnya adalah seperti seorang yang bekerja sebagai seorang karyawan, ketika ada sebuah penghargaan karyawan terbaik tahun ini, karyawan terbaik hari ini, wah dia termotivasi. Ataupun dalam konteksnya penuntut ilmu ataupun mahasiswa, dia ngambil tindakan untuk belajar sampai larut malam, sampai bergadang. Kenapa? Karena ada ujian. Nah, inilah salah satu contoh di mana dia ketika melakukan sesuatu itu ada sebuah stimulus dulu dari luar gitu, ada lingkungan yang mendukung sehingga dia pun menjadi baik. Nah, bisa juga konteksnya adalah orang yang kagum atau yang iri, itu beda-beda tipis ya. Kalau yang kagum itu dia mengagumi
seseorang yang dia anggap punya kelebihan tetapi lebih positif, dia mencoba untuk menjadi seperti itu. Ada sebuah stimulus dari orang tersebut karena kelebihannya, dia mengambil tindakan agar bisa menjadi seperti itu. Kalau yang dengki itu dia mengambil tindakan ingin sama seperti orang tersebut, cuma ada aura-aura negatifnya, ingin menghilangkan atau menjatuhkan orang tersebut. Nah, ini tipe yang kedua. Tipe yang ketiga, nah inilah tipe yang level yang paling tinggi, yaitu dia yang mempunyai sebuah motivasi dalam dirinya. Jadi istilahnya ini kategorinya itu muharik, dia penggerak. Jadi mau hujan, mau ada angin tornado, mau tsunami, dia tetap menjalankan visi misi kehidupannya gitu kan. Dia mempunyai sebuah motivasi dalam diri sehingga orang yang seperti ini nggak terpengaruh dengan lingkungannya. Ketika lingkungan hidupnya itu dia flat, dia itu nggak flat. Dia itu nggak diem aja ngikuti alur, tapi dia mempunyai sesuatu hal, ambisi dalam dirinya ya untuk meningkatkan kualitas dirinya. Atau ketika lingkungan kerjanya itu senantiasa menormalkan sesuatu yang sebenarnya nggak normal ini. Nah, maka dia tidak terpengaruh, tidak masuk ke dalam rutinitas kehidupan yang seperti itu, tetapi dia tetap hidup dalam idealismenya. Jadi tidak terpengaruh dengan unsur-unsur terluar dalam dirinya, karena dia mempunyai dunianya sendiri dalam jiwanya, jadi nggak terpengaruh. Nah, ciri-cirinya adalah dia memiliki sebuah visi misi yang jelas dalam kehidupannya, punya target spesifik, dia tidak terpengaruh dengan faktor-faktor luar, omongan orang yang dengki kepadanya, istilahnya itu apa, nyinyiran-nyinyiran dan lain sebagainya, itu dianggap sebagai angin lalu saja. Nah, dia juga dapat bekerja dengan konsisten, dia tetap produktif, walaupun di tempat kerjanya tidak mengapresiasi ataupun hal-hal yang lain, dia tetap memberikan performa terbaik dan biasanya memiliki sebuah tanggung jawab yang tinggi. Nah, maka dari tipe-tipe ini, jikalau kita mencoba mengkiaskan, menganalogikannya dengan insan robbani, maka insan robbani ini dari segi karakter, dia mirip dengan level yang pertama. Jadi dia itu tidak terpengaruh dengan suasana Ramadan ataupun tidak, dia tetap konsisten dalam ritual-ritual ibadahnya, sholat malamnya, membaca Al-Qur'annya, mengkaji Al-Qur'annya, mengkaji ilmu agama dan lain sebagainya, itu tidak terpengaruh dengan nuansa Ramadan ataupun tidak gitu. Nah, ini ciri khasnya. Level yang pertama yang dia itu ketika bulan Ramadan berlalu, maka tidak memberikan sebuah efek yang signifikan, tidak memberikan sebuah pengaruh yang lebih ya. Dia tetap sesuai dengan lifestyle-nya, gaya hidupnya, yaitu tetap ada dalam ketaatan kepada Allah, ada dalam nilai-nilai yang luhur, ada dalam sebuah kehidupan yang berkualitas. Nah, selanjutnya kita mengurai makna robbani. Robbani ini kita ngambil salah satu pengertian dari pakar bahasa bahwa robbani itu diambil dari kata robbun yang diberikan imbuhan alif dan nun menjadi robbani. Ini memiliki makna mubalaghah atau memiliki makna yang dia itu superlatif, memiliki makna untuk menunjukkan sesuatu yang lebih. Contoh adalah kata lihyatun dalam bahasa Arab yang memiliki arti jenggot, ketika dirubah katanya menjadi lihyani, itu artinya adalah seseorang yang memiliki jenggot yang nggak biasa, yang tebal. Jadi robbani itu adalah insan-insan yang senantiasa taat, patuh kepada Allah, tidak melihat kondisi waktunya. Ya, contoh hal yang lain adalah kata sya'run, rambut. Berarti ketika sya'rani itu adalah orang yang memiliki rambut yang tebal. Nah, maka poinnya adalah insan robbani itu adalah orang yang sudah bermakrifat kepada Allah. Nah, ini poinnya, karena orang yang tidak bermakrifat kepada Allah, maka dia itu cenderung pasti akan terpengaruh dengan lingkungannya. Ketika lingkungannya baik, ya dia akan ikut baik. Tapi ketika lingkungannya tidak mendukung, ya dia juga
tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dia lakukan. Nah, jadi orang yang tidak bermakrifat kepada Allah, tidak mempunyai visi misi dalam ibadahnya di bulan Ramadan, maka cenderung akan menjadi insan romdoni, yang dia itu meningkat secara drastis ibadahnya, tetapi setelah bulan Ramadan mau kemana? Dia seperti kehilangan arah hidup. Dia seolah-olah ayam kehilangan induknya, mau kemana? Kenapa? Karena dia tidak bermakrifat, tidak mengenal Allah, tidak mengenal tujuan dari ibadah Ramadan itu sendiri, sehingga ketika momen itu hilang, ngapain ini? Dia nggak punya konsep dalam melaksanakan kehidupan, atau tidak memiliki visi misi dalam hidupnya, dalam ketaatannya. Untuk apa sih sebenarnya? Dan selanjutnya, insan Robbani dia adalah senantiasa berpegang teguh pada agama Allah dan selalu taat kepadanya anywhere, anytime, ya, kapanpun, dimanapun. Nah, itu makna Robbani. Nah, selanjutnya kita menukil firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyuruh kita, yang memberikan sebuah afirmasi kepada kita, hendaklah kalian itu menjadi insan-insan Robbani, yaitu insan-insan yang dia bermakrifat kepada Allah, istiqomah dalam ketaatan kepada Allah, baik di bulan Ramadan ataupun tidak. Dia tetap konsisten dalam amalan-amalannya, dalam rutinitas kehidupannya, ada dalam nilai-nilai ilahiyah. Dalam surat Ali Imran ayat 79, Allah berfirman, Kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Maka jadilah kalian itu insan-insan yang robbani, dengan sebab engkau senantiasa mengajarkan Alkitab, mengajarkan Al-Quran, wabima kuntum tadrusun, dan karena kalian senantiasa mempelajarinya. Jadi senantiasa mengajarkan Al-Quran, mengajarkan Alkitab, dan juga tidak berhenti hanya mengajarkan, tetapi senantiasa mengisi ulang jiwanya, mengisi ulang otaknya untuk mengambil inspirasi kembali, belajar terus dari Al-Quran, karena Al-Quran itu seperti lautan yang begitu luas, seperti samudra yang begitu luas, yang dimana ketika kita mengambil satu ember dari laut tersebut, maka tidak akan berkurang. Ketika kita ngambil lagi, tidak ada yang berkurang dari ilmu Allah yang begitu luasnya. Demikian juga Al-Quran. Tidak ada orang sekelas profesor pun yang dia itu berhenti mempelajari Al-Quran, dalam artian tidak ada lagi kehabisan, istilahnya itu sudah kehabisan inspirasi, kehabisan ilmu dari Al-Quran. Gak ada istilahnya orang yang sudah hatam mempelajari Al-Quran. Bahkan dari lahirnya kitab-kitab tafsir itu kan menunjukkan bahwa setiap ulama dari generasi ke generasi itu melihat perspektif yang berbeda dari Al-Quran, melihat sudut pandang yang berbeda dari ulama-ulama terdahulu, dalam artian ada sebuah pesan, ada sebuah hikmah yang mungkin ulama zaman dulu belum mendapatkan itu, atau belum dijelaskan dalam karya tafsirnya. Nah, itu dimunculkan kembali dalam tafsirnya secara personal, secara pribadi. Kenapa? Karena tadi setiap membaca Al-Quran senantiasa ada insight baru, apalagi mempelajari dan mendalami maknanya. Sama halnya ketika kita membaca buku, membaca buku yang pertama, membaca buku yang kedua, dan yang ketiga, kita akan menemukan sebuah insight baru padahal sudah dibaca. Jadi ada sebuah pelajaran yang baru kita petik. Itu buku biasa. Apalagi ini adalah sebuah kitab, sebuah firman Allah dari Sang Pencipta alam semesta. Maka sungguh lautan ilmunya tidak akan ada habis-habisnya. Nah, itu landasan dalilnya. Dan selanjutnya, untuk mengenal karakteristik insan robbani
agar kita juga bisa menduplikat, jadi mengenal dulu seperti apa tipikal dan ciri insan robbani itu. Nah, senantiasa dan selanjutnya kita bisa menjiplak, bisa meniru, oh ini loh karakteristiknya. Nah, sedikit demi sedikit kita bisa meniru, ataupun mungkin 30%-nya, 50%-nya. Yang penting kita mempunyai konsep tentang insan robbani ini, oh seperti ini loh ciri-cirinya. Nah, kita bisa menirunya. Yang pertama, insan robbani itu memiliki sebuah konsistensi dalam ibadah. Jadi mereka di luar Ramadan tetap menjaga spiritnya, tetap menjaga semangatnya di dalam sholatnya, menjaga sholat 5 waktunya, qobliyahnya, ba'diyahnya. Dia tetap mempertahankan itu sebagai lifestyle-nya, sebagai gaya hidupnya yang tidak lepas dari nilai-nilai ilahiyah, yang tidak terlepas dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pondasi kehidupannya. Dan juga dia tidak menurun semangatnya di dalam membaca Al-Quran. Jadi ketika lepas dari Al-Quran, justru kebiasaan di bulan Ramadan itu dijadikan sebuah energi, karena karakternya itu kan sudah dibentuk sebulan lamanya, maka ada sebuah kekuatan, ada sebuah kemudahan, karena ada sebuah istilah itu, Allah bisa karena terbiasa. Nah, bagi orang-orang yang tidak terbiasa, contohnya bangun subuh, bangun malam, kan berat. Tetapi ketika sudah dibiasakan di bulan Ramadan, maka akan lebih terasa ringan. Oleh karena itu, kenapa bulan Ramadan itu disebut dengan Syahrut Tarbiyah, yaitu bulan pendidikan. Kenapa? Karena mendidik manusia, membentuk manusia, yang membuat karakter building manusia menjadi lebih baik, menjadi sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Nah, maka kalau kita melihat dari sudut pandang psikologi, seseorang itu akan mempunyai sebuah habit, sebuah kebiasaan yang benar-benar mendarah daging, sudah menjadi bagian aku dalam dirinya itu setelah dibiasakan dalam kurun waktu sekitar 20 harian lebih. Nah, maka bulan Ramadan ini sangat relevan banget dengan teori psikologi, yaitu untuk membentuk karakter manusia lebih religius, lebih beriman, dan lebih bertakwa. Dan juga ibadah-ibadah yang lainnya, dia tetap konsisten dalam berpuasa sunnah, bersedekah, dan lain sebagainya dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi prinsip kehidupannya itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku adalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Sebuah kalimat yang ringkas tetapi begitu mendalam, begitu membumi dan melangit. Seseorang yang bisa menjadikan sholatnya, ibadahnya, hidup dan matinya untuk Allah, itulah level manusia tertinggi. Kenapa? Karena banyak di antara kita, atau bahkan kita sendiri, yang kita itu hanya mengingat Allah ketika sholat saja. Bahkan ketika sholat sendiri pun, kita nggak mengingat Allah. Ketika Allahu Akbar, bukan Allah yang maha besar dalam hati kita, tetapi yang besar itu urusan kita, masalah-masalah kita, target-target kita, dan lain sebagainya. Itu yang kita anggap besar dalam benak kita. Itu gambaran dari mana nilai-nilai ibadah itu belum benar-benar mendarah daging dalam kehidupan kita. Dan insan robbani ini dia senantiasa waras diri. Nah, ini poin yang penting ya, tidak, yang menjadikan manusia itu tetap mawas diri, tetap waras diri, bahwa manusia yang cerdas sesungguhnya adalah bukan manusia yang dia secara level dunianya tertinggi, jabatannya tertinggi, karena itu bukan jaminan. Sebagaimana Fir'aun dan Qarun, dengan Fir'aun dengan jabatannya, dengan kekuasaannya, tapi tidak menjamin kemuliaan di sisi Allah ketika tidak ada iman yang menyala dalam jiwanya. Qarun yang banyak hartanya tetapi tidak menjadi jaminan kemuliaannya di sisi Allah tanpa keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, dia juga
senantiasa konsisten, istiqamah untuk berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, berakhlak yang mulia, dan memiliki sebuah nilai-nilai yang luhur. Sederhananya adalah dia senantiasa menyebarkan senyuman dan salam. Jadi dia tidak terlalu ambil pusing apakah dia diberikan senyum balik ataupun tidak. Kan kadang kita manusia yang biasa senyum nggak balik senyum, ini orang pelit amat, senyum juga pelit gitu istilahnya, senyum doang kan nggak sampai menguras kalori banyak gitu ya. Ataupun ketika bertemu nggak mengucapkan salam padahal dia muslim, kita muslim, kenapa tidak memperdulikan itu? Dia benar-benar mengamalkan nilai-nilai Nabi Muhammad SAW. Jadi dia udah karakternya itu udah nggak terganggu lagi dengan hiruk pikuk dunia sekitarnya, sudah tidak terganggu lagi dengan drama-drama kehidupan yang kebanyakan orang terjebak ke sana, ramai di sana, drama-drama, apalagi orang-orang toksik dan lain sebagainya. Dia acuannya adalah nilai-nilai ibadah yang ada dalam kebaikan-kebaikan yang dia amalkan. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhahu biwajhil talqin. Nah, prinsipnya dia senyum kepada siapapun, menyebarkan salam ini, jadi dia tidak mau menganggap remeh kebaikan sedikit pun, walaupun ketika bertemu saudaranya dia dengan wajah sumringah. Nah, ini kan seperti hal yang ringan ya, tetapi ternyata realitasnya kita begitu berat untuk mengamalkan senyum kepada siapapun yang kita temui, ataupun mengucapkan salam walaupun itu sama-sama kelihatan kita tahu muslim, tapi kita kayak berat gitulah. Nah, inilah kadar dari kualitas keimanan kita itu yang belum masuk kategori robbani. Nah, demikianlah beberapa contoh sahabat, kalau disebutin semuanya pasti panjang lebar. Itulah diantara poin-poin inti ciri khas dari insan robbani. Lalu bagaimanakah insan romdoni? Ya, kebalikan dari insan robbani, yang dia itu hanya semangat ibadahnya, mendongkrak energinya, ibadah-ibadahnya, membaca Qur'annya, sholatnya di bulan Ramadan saja. Cuma sayang, dia tidak mempunyai visi misi atau target di bulan Ramadan ini agar menjadi pribadi yang lebih bertakwa, mempunyai target setelah Ramadan meninggalkan kita, dia harus tetap konsisten dalam ketaatan. Jadi nggak ada visi misi yang luhur, cuma mengikuti lingkungan, mengikuti sesuatu yang hadir dalam kehidupannya gitu. Jadi terbawa arus. Jadi ketika soleh ya udah soleh, tapi ketika momen itu hilang ya udah hilang sirna begitu saja. Oke, demikian sahabat, semoga bermanfaat, semoga kita diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi insan-insan yang robbani sampai akhir hayat menjemput kita. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.